Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, saya mau berbagi pengalaman. Sebenarnya pengalaman ini didasarkan pada pertanyaan beberapa pasien atau klien saya. Yang pertama menanyakan bahwa ada beberapa orang yang berobat ke tenaga medis. Itu orangnya dalam kondisi yang kurang lebih sama. Jenis kelaminnya sama, usianya sama, penyakitnya sama, dan kebiasaannya sama. Tetapi sebagian sembuh, sebagian tidak sembuh. Itu pertanyaannya ditanyakan pada saya, mengapa itu terjadi? Kemudian yang kedua, ada juga pertanyaan begini, ada saudara-saudara kita yang berobat ke tenaga medis seperti itu, tetapi kenyataannya kalau diobati sembuh, kemudian sakit lagi, sembuh diobati, sakit lagi, diobati sembuh lagi, dan itu seterusnya karena pengobatannya itu rutin dan nyatanya itu berlangsung bertahun-tahun. Yang dikhawatirkan adalah kalau itu terus-menerus bagaimana side effect-nya, kemudian juga berapa rugi yang diterima oleh pasien tersebut. Kemudian juga ada yang menanyakan, salah satu dokter senior, saya tidak akan sebutkan namanya di sini karena yang disebutkan adalah, publikasi yang ada di medsos, mengatakan bahwa ada pasien-pasien yang sebelumnya bukan sehat tetapi masih hidup, tapi setelah berobat kemudian meninggal. Kemudian ada juga pasien-pasien dengan penyakit tertentu setelah berobat, justru yang dulu level penyakitnya itu satu misalnya, tetapi setelah bertahun-tahun level penyakitnya bukan berkurang tapi bertambah. Ini kan rugi double namanya. Artinya rugi biaya, rugi waktu, kemudian juga rugi side effect yang diterima oleh pasien tersebut. Atas pertanyaan-pertanyaan ini, maka saya akan mencoba menjawab berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan saya. Menurut, yang saya pelajari di dalam Neuro-linguistic Programming, di dalam tubuh manusia itu ada kesatuan antara pikiran, jiwa, yang dimaksud jiwa di sini adalah termasuk emosi, termasuk perilaku, termasuk kebiasaan, kemudian juga fisik atau body atau tubuh manusia itu. Nah, di dalam pengertian ini, maka antara pikiran, jiwa, dan tubuh itu saling pengaruh mempengaruhi. Jadi, kalau ada misalnya penyakit tertentu, itu belum tentu benar-benar itu disebabkan karena bakteri misalnya. Tapi juga bisa disebabkan karena pikiran, bisa juga disebabkan karena perilaku. Ini memang agak agak sulit dimengerti bagi teman-teman yang tidak mempelajari ini. Nah, oleh karena itu menghadapi kondisi semacam itu atau pertanyaan-pertanyaan semacam itu, maka saya mempunyai solusi atau setidak-tidaknya pemikiran bagaimana kita mencegah hal seperti itu. Menurut pikiran saya, kalau misalnya ada seseorang yang mengalami penyakit fisik, taruhlah misalnya asam lambung, jantung, migrain, dan sebagainya. Kalau kita yakin bahwa itu disebabkan oleh memang penyakit tubuh, ya sudah, tenaga medis itu satu-satunya. Atau juga bisa juga, misalnya ke solusi alternatif dengan fisika kuantum, itu juga menyelesaikan masalah fisik. Tetapi kalau penyakit itu tidak sebabkan semata-mata oleh kondisi fisik, kondisi tubuh, kalau disebabkan oleh pikiran, kalau disebabkan oleh perilaku, disebabkan oleh emosi,
maka tidak bisa 100% diselesaikan dengan hanya masalah tubuh. Jadi penanganannya mestinya harus komprehensif. Tetapi masalahnya mengapa terjadi eee, ketidakpasan antara pengobatan itu, karena memang agak sulit mendeteksi satu penyakit itu disebabkan oleh karena fisik saja atau juga dipengaruhi oleh pikiran dan kejiwaan. Contoh misalnya, banyak orang yang pendendam, maka kondisi fisiknya terpengaruh. Banyak orang menjadi pemarah, maka kondisi fisiknya terpengaruh. Banyak orang yang stres karena memikirkan sesuatu, beban hidupnya, itu juga berpengaruh pada fisik. Karena itu, kalau menghadapi semacam itu, maka peran tenaga medis tidak mungkin akan 100%. Kalau memang benar-benar itu hanya kondisi fisik, maka peran medis bisa 100%. Tapi kalau memang betul-betul karena hal-hal yang mempengaruhi tadi, pada kenyataannya tidak mungkin penyakit itu hanya murni dari situ saja, dari fisik saja, itu jarang terjadi. Kalau ini penanganannya, maka kita harus menggali hal semacam itu didasarkan pada kondisi pikiran dan kondisi kejiwaan. Ada beberapa solusi alternatif yang bisa ditawarkan. Kita bisa mendekati dengan mind technology, kita bisa mendekati dengan hipnoterapi, kita bisa mendekati dengan perilaku, kita bisa mendekati dengan neurolinguistic programming, atau kita juga bisa mendekati dengan Ericksonian model. Ada beberapa eh, penyembuhan komprehensif yang saya tawarkan itu. Dan kalaupun ini akan menggunakan sebagai pelengkap atau sebagai komplementer dengan tenaga medis, saya kira tidak masalah. Tetapi bahwa ketiganya itu mesti harus kita pertimbangkan bersama-sama. Masalahnya adalah karena kita tidak mudah mendeteksi suatu penyakit tubuh, apakah itu betul-betul penyakit murni atau juga disebabkan dari pikiran dan kejiwaan. Sebagai contoh, saya pernah mempunyai pasien atau klien datang dengan keluhan penyakit jantung. Setelah dia datang membawa rekaman-rekaman medis, lalu pengobatan tidak sembuh-sembuh, lalu saya pelajari ternyata disebabkan oleh masalah keluarga. Saya katakan, saya sarankan untuk menyelesaikan masalah keluarga ini dan akhirnya penyakit itu sembuh. Luar biasanya, pada saat dia datang yang ketiga kalinya, ini saya katakan saja salah satu dosen di universitas negeri tapi bukan di UGM, tepatnya di Universitas 11 Maret. Dia mengatakan, Prof, setelah saya berobat ke sini itu eksim di kaki saya sembuh. Loh, kenapa kemarin tidak bilang kalau sakit eksim? Saya malu katanya. Tapi sekarang sudah sembuh. Makanya saya sampaikan bahwa penyakit eksim saya sudah sembuh. Inilah sebenarnya bukti bahwa penyakit fisik itu belum tentu karena penyakit fisik. Karena itu ini kemungkinan atau alternatif yang bisa saya tawarkan. Dan kalau memang teman-teman semua menyetujui atau bisa memahami apa yang saya katakan, tidak ada ruginya, nothing tulus. Apa ruginya? Kita bisa minta solusi pada teman-teman yang ahli di bidang ini. Banyak yang bisa memberikan solusi tanpa biaya. Saya bisa memberikan solusi tanpa biaya. Saya bisa memberikan terapi tanpa biaya. Dan juga tidak memberikan obat apapun. Sehingga kalau ini komplementer dengan tenaga medis dan obat,
tidak masalah karena tidak menggunakan ramuan-ramuan apapun. Teman-teman semua, dalam main teknologi, khususnya yang menggunakan fisika kuantum, maka pikiran manusia itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Baik untuk kepentingan-kepentingan yang positif maupun kepentingan yang negatif. Kalau seseorang itu punya skill yang baik, latihan yang baik, maka pikiran manusia satu dengan yang lain ini bisa terhubung. Ini menurut teori dari fisika kuantum. Bukan saja kepada orang lain, tetapi juga kepada alam semesta. Sehingga sebenarnya ini merupakan titik tolak atau starting point. Bagaimana sebenarnya kita mengarahkan seseorang untuk mengembalikan fungsi tubuh supaya berada dalam kondisi homeostasis. Ini sebenarnya prinsipnya. Dan biasanya paling mudah bagi tenaga-tenaga di bidang fisika kuantum itu biasanya adalah menggunakan mata. Mata itu paling mudah untuk diberdayakan di dalam transfer energi, di dalam membantu atau mentransfer energi kepada orang yang memerlukan. Kalau itu perlu disembuhkan misalnya. Dan ini tidak berbatas ruang dan waktu. Seseorang yang terlatih ini bisa mengambil atau menanyakan atau terkoneksi dengan orang lain. Apa yang sedang dipikirkan orang itu? Apa yang sedang diderita orang itu? Itu bisa dideteksi dari jarak jauh tanpa ada batas ruang, tanpa ada batas waktu. Karena bisa kita menanyakan yang kemarin terjadi. Ini salah satu kemungkinan atau salah satu kemungkinan solusi alternatif yang bisa ditawarkan. Sudah barang tentu saya tidak akan mungkin menyampaikan secara detail masing-masing apa yang saya sampaikan. Dan itu saya baru menggunakan salah satu alternatif saja. Karena banyak kemungkinan alternatif-alternatif yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada saudara-saudara sekalian, teman-teman semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.